Konflik antara Hamas dan Israel sudah berlangsung lama, penuh ketegangan dan kekerasan. Sejak Israel berdiri tahun 1948, daerah ini jadi pusat banyak konflik bersenjata. Hamas, organisasi Islam Palestina, didirikan tahun 1967 untuk melawan pendudukan Israel. Selama bertahun-tahun kedua pihak terlibat konfrontasi militer dengan Gaza sering jadi pusatnya. Hamas menguasai Gaza sejak 2007 setelah menang pilu Palestina tahun 2006. Sejak itu, Gaza sering diberi blokade dan diserang militer Israel. Setiap kali kekerasan meningkat, warga sipil di Gaza dan Israel terkena dampak. Konflik terbaru antara Hamas dan Israel dimulai awal Oktober 2023. Tanggal 7 Oktober, Hamas melancarkan serangan besar ke Israel, memicu balasan militer yang keras. Serangan awal Hamas termasuk roket dan serangan darat yang mengincar warga sipil dan militer Israel. Israel langsung membalas dengan serangan udara dan darat yang intensif di Gaza. Eskalasi ini berlangsung berminggu-minggu. Kedua pihak terus saling serang. Upaya perdamaian dari dunia internasional awalnya gagal, membuat kekerasan berlanjut. Banyak negara dan organisasi internasional mulai khawatir, meminta gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan. Serangan awal Hamas pada 7 Oktober 2023 adalah salah satu yang terbesar yang pernah mereka lakukan. Mereka meluncurkan ratusan roket ke Israel dan serangan darat terencana. Sasaran utamanya adalah warga sipil dan militer di Israel. Serangan ini menyebabkan kerusakan besar dan banyak warga sipil Israel meninggal. Banyak bangunan hancur, ribuan orang terpaksa mengungsi mencari perlindungan. Tindakan Hamas dianggap provokasi besar untuk menantang kekuatan militer Israel dan menarik perhatian dunia pada situasi di Gaza. Pemerintah Israel mengumumkan akan bertindak tegas untuk melindungi warganya dan menghentikan serangan Hamas. Tanggapan militer Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 sangat cepat dan keras. Israel tidak membuang waktu dalam merespons serangan tersebut, menunjukkan kekuatan militernya dengan segera. Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke Gaza, mengincar fasilitas militer Hamas dan infrastruktur sipil yang dianggap mendukung operasi militer Hamas. Serangan ini dirancang untuk melumpuhkan kemampuan Hamas dalam melancarkan serangan lebih lanjut. Selain serangan udara, Israel juga mengirim pasukan darat ke Gaza. Pasukan darat ini bertujuan untuk menguasai wilayah strategis dan menghancurkan basis-basis Hamas. Operasi ini bertujuan menghancurkan terowongan Hamas yang sering digunakan menyelundupkan senjata dan menyerang Israel. Terowongan-terowongan ini telah lama menjadi ancaman bagi keamanan Israel. Serangan balasan Israel menyebabkan banyak korban jiwa di Gaza, termasuk warga sipil. Dampak dari serangan ini sangat dirasakan oleh penduduk Gaza yang terjebak di tengah konflik. Rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur lainnya hancur atau rusak parah. Kehidupan sehari-hari di Gaza menjadi semakin sulit akibat kerusakan yang meluas. Tindakan militer Israel menuai reaksi beragam dari dunia internasional. Banyak negara dan organisasi internasional yang menyuarakan keprihatinan mereka terhadap eskalasi kekerasan ini. Beberapa negara mendukung hak Israel untuk membela diri, sementara yang lain mengutuk penggunaan kekuatan yang berlebihan dan menuntut penghentian kekerasan. Konflik ini memicu perdebatan global tentang hak asasi manusia dan keamanan. Dampak konflik ini sangat besar, terutama di Gaza. Laporan terbaru menyebutkan lebih dari 40.000 orang tewas, ribuan lainnya luka-luka. Banyak korban adalah warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak. Konflik ini juga menyebabkan banyak orang mengungsi. Lebih dari 1,9 juta orang di Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat aman. Namun, wilayah yang terbatas dan blokade yang ketat membuat banyak dari mereka tidak punya tempat tujuan. Mereka tinggal di tempat penampungan sementara yang keadaannya memprihatinkan, kekurangan makanan, air, dan obat-obatan. Organisasi bantuan internasional berjuang memberikan bantuan, tetapi menghadapi banyak tantangan, termasuk akses terbatas ke wilayah konflik dan risiko keamanan yang tinggi. Blokade Israel memperparah krisis makanan dan air di Gaza. Sebelum konflik terbaru, kondisi hidup di Gaza sudah sulit, dengan kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Blokade membatasi pergerakan barang dan orang, menyebabkan kekurangan makanan dan air bersih.
Dengan meningkatnya konflik, situasi semakin buruk. Banyak infrastruktur rusak atau hancur, termasuk tempat penyimpanan makanan dan sistem air. Pasokan makanan dan air menjadi sangat terbatas, harga-harga melonjak. Organisasi bantuan telah memperingatkan tentang potensi bencana kelaparan jika blokade tidak segera dicabut. Banyak warga Gaza hanya mengandalkan bantuan internasional untuk bertahan hidup. Krisis ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga mental warga Gaza. Serangan militer Israel menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur di Gaza. Banyak bangunan, termasuk rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik lainnya, rusak atau hancur total. Rumah sakit di Gaza berjuang menangani korban luka dengan kekurangan peralatan medis dan obat-obatan. Sistem kesehatan yang sudah lemah semakin tertekan, banyak pasien tidak mendapat perawatan yang dibutuhkan. Sekolah-sekolah juga terdampak, banyak yang hancur atau tidak aman digunakan. Kehancuran infrastruktur juga berdampak pada akses air bersih dan sanitasi. Banyak pipa air dan sistem sanitasi rusak, meningkatkan risiko penyakit. Memperbaiki kerusakan ini membutuhkan bantuan internasional dan komitmen jangka panjang untuk rekonstruksi. Respon dunia internasional terhadap konflik ini beragam. Banyak negara dan organisasi internasional menyerukan gencatan senjata dan solusi damai untuk mengakhiri kekerasan. Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, mendukung hak Israel membela diri, sementara yang lain mengkritik penggunaan kekuatan berlebihan oleh Israel. Organisasi internasional seperti PBB dan Palang Merah berusaha memfasilitasi bantuan kemanusiaan dan mediasi untuk mencapai gencatan senjata. Protes dan demonstrasi terjadi di berbagai belahan dunia. Banyak orang menunjukkan solidaritas mereka dengan Palestina. Pandangan publik terhadap konflik ini beragam, mencerminkan kompleksitas dan sensitivitas isu tersebut. Upaya internasional untuk mencapai perdamaian harus mencakup dialog yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia semua pihak. Pandangan terhadap konflik ini beragam, tergantung pada latar belakang politik, sosial, dan agama masing-masing pihak. Setiap kelompok memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda, yang mempengaruhi cara mereka melihat dan merespons situasi ini. Di Israel, banyak orang mendukung tindakan militer untuk melindungi keamanan nasional dan warga sipil mereka dari serangan Hamas. Mereka merasa bahwa langkah-langkah ini diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keselamatan negara mereka. Di sisi lain, banyak warga Palestina dan pendukung internasional mereka melihat tindakan militer Israel sebagai agresi yang berlebihan dan pelanggaran hak asasi manusia. Mereka merasa bahwa tindakan ini tidak proporsional dan merugikan warga sipil yang tidak bersalah. Mereka menuntut diakhirinya blokade Gaza dan penghormatan terhadap hak-hak Palestina. Blokade ini dianggap sebagai bentuk penindasan yang memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. Di tingkat internasional, banyak negara dan organisasi menyerukan solusi dua negara untuk mencapai perdamaian jangka panjang. Mereka percaya bahwa solusi ini adalah jalan terbaik untuk mengakhiri konflik dan menciptakan stabilitas di kawasan. Mereka menekankan pentingnya negosiasi dan dialog untuk menyelesaikan konflik ini secara damai. Proses ini melibatkan berbagai pihak yang berusaha mencari titik temu dan kesepakatan bersama. Memahami berbagai perspektif ini penting untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Hanya dengan memahami pandangan dan kepentingan semua pihak, kita dapat berharap untuk mencapai perdamaian yang sejati dan abadi. Konflik antara Hamas dan Israel yang dimulai pada Oktober 2023 telah membawa dampak yang sangat besar dan merusak. Konflik ini tidak hanya mempengaruhi wilayah yang terlibat secara langsung, tetapi juga memicu ketegangan di seluruh dunia. Dari serangan awal oleh Hamas hingga tanggapan militer Israel, kekerasan ini telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi warga sipil di kedua belah pihak. Banyak keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan orang-orang yang mereka cintai. Krisis kemanusiaan di Gaza, termasuk kekurangan makanan dan air, serta kehancuran infrastruktur, menambah kompleksitas situasi. Kondisi ini membuat kehidupan sehari-hari menjadi sangat sulit bagi penduduk Gaza. Respon internasional menunjukkan keprihatinan yang mendalam, tetapi juga perbedaan pandangan yang signifikan. Beberapa negara mendesak untuk gencatan senjata segera, sementara yang lain menekankan perlunya solusi jangka panjang.
Solusi jangka panjang untuk konflik ini membutuhkan dialog yang inklusif dan komitmen untuk menghormati hak asasi manusia. Semua pihak harus bersedia untuk mendengarkan dan memahami perspektif satu sama lain. Organisasi internasional dan negara-negara harus bekerja sama untuk mendukung upaya perdamaian dan memberikan bantuan kemanusiaan yang diperlukan. Bantuan ini sangat penting untuk meringankan penderitaan dan memulai proses pemulihan. Pendidikan, pembangunan ekonomi, dan rekonstruksi infrastruktur juga harus menjadi prioritas untuk menciptakan stabilitas jangka panjang. Investasi dalam bidang ini akan membantu membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Akhirnya, semua pihak harus berkomitmen untuk mencari solusi damai yang adil dan berkelanjutan. Ini memerlukan kesabaran, ketekunan, dan kemauan untuk berkompromi. Hanya dengan demikian, perdamaian yang sejati dan berkelanjutan dapat tercapai di wilayah yang telah lama dilanda konflik ini. Masa depan yang damai adalah harapan semua orang, dan itu hanya bisa dicapai melalui kerjasama dan pengertian bersama.